Ajaran Syekh Siti Jenar tentang ajaran Syekh Siti Jenar tentang ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar. Secepat kilat Syekh Siti Jenar menampakkan diri kembali sambil berkata, "Coba tusuk sekali lagi." Ketika tusukan ketiga, Syekh Siti Jenar membujur tergeletak di lantai masjid. Anggap mengajarkan ajaran sesat oleh para wali songo. Kurang lebih sekitar tahun 1404, Syekh Siti Jenar dilahirkan. Beliau dipercaya masih keturunan Nabi Muhammad dari garis keturunan Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada tahun 1475 di masa Kesultanan Demak, Syekh Siti Jenar mengembangkan ajaran Sufi yang dinilai bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Ajaran Manunggaling Gaula Gusti atau bersatunya hamba dengan Tuhan membuatnya dianggap sesat. Nah, untuk mengikuti kisah selengkapnya, silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. 140 ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar. Kalian bertanya demikian, maka jawabnya mudah. Gusti Allah itu tidak kemana-mana, tetapi ada di mana-mana. Kami semakin tak mengerti. Bisakah Kanjeng Syekh memberikan penjelasan yang lebih gamblang? Gusti Allah itu berada pada zat yang tempatnya tidak jauh. Dia bersemayam di dalam tubuh kita, tetapi hanya orang yang kowas, orang yang terpilih dapat melihat. Tentunya dengan mata batin. Hanya mereka yang dapat merasakannya. Apakah Allah itu berupa roh atau sukma? Bukan roh dan bukan sukma. Allah adalah wujud yang tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi dilambangkan seperti bintang-bintang bersinar cemerlang. Sudah kukatakan tadi, warnanya indah sekali. Ia memiliki 20 sifat, seperti sifat ada, tidak berawal, tidak berakhir, berbeda dengan barang-barang yang baru, hidup sendiri, tidak memerlukan bantuan dari sesuatu, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat, berilmu, hidup, dan berbicara. Sifat Gusti Allah yang 20 itu terkumpul menjadi satu wujud mutlak yang disebut dengan zat. Sifat 20 itu juga menjelma pada diriku. Karena itu aku yakin tidak akan mengalami sakit dan sehat. Punya budi kebenaran, kesempurnaan, kebaikan, dan keramahan. Rohku memiliki sifat 20 itu. Sedangkan ragaku yang lahiriah memiliki sifat Nur Muhammad. Wahai Syekh, bukankah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang nabi? Apakah Syekh mengaku sebagai nabi? Sedangkan dikatakan bahwa setelah Nabi Muhammad di dunia ini tidak ada kenabian lagi. Jangan salah menafsirkan kata-kataku. Jika salah, maka kau akan sesat dan timbul fitnah. Tentu saja memfitnah diriku begini, bahwa rohku adalah roh ilahi, karena aku pun memiliki sifat 20, sedangkan badan, wadahku, jasadku ini adalah jasad Muhammad. Dari segi lahiriah, Muhammad adalah manusia. Namun,
manusia Muhammad berbeda dengan orang kebanyakan. Muhammad memiliki jasad yang kudus, yang suci. Aku dan dia sama-sama merasakan kehidupan, merasakan manfaat panca indera. Dan panca indera itu hanyalah meminjam. Jika sudah diminta kembali oleh pemiliknya, akan berubah menjadi tanah yang busuk, berbau, hancur, dan najis. Nabi atau wali, jika sesudah kematian jasadnya menjadi tidak bermanfaat, bahkan berbau, kotor, najis, busuk, dan hancur. Warangka, jika sudah ditinggalkan kerisnya, maka tidak ada gunanya. Jika seseorang sudah mati, berarti selesai sudah kehidupannya? Siapa bilang begitu? Tidak. Meskipun jasadnya mati, tetapi sebenarnya ia tidaklah mati. Karena itu, kalian semua harus mengerti bahwa dunia ini sesungguhnya bukanlah kehidupan. Buktinya ada mati. Di dunia ini, kehidupan disebut kematian. Coba rasakan. Aku mengajarkan kepada kalian untuk tidak mencintai dunia ini dan tidak terpesona terhadap keindahannya. Carilah kebenaran dan kebahagiaan sejati demi kehidupan mendatang. Kehidupan setelah kematian. Kalian akan berarti jika telah menemui kematian dan hidup sesudah itu. Engkau harus memilih hidup yang tidak bisa mati. Dan hidup yang tidak bisa mati itu hanya kalian rasakan setelah nyawa terlepas dari badan. Kehidupan itu akan dapat dirasakan dengan tanpa gangguan seperti sekarang ini. Ketahuilah, hidup yang sesungguhnya adalah setelah nyawa lenyap dari badan. Agar dapat meraih kehidupan dalam kemuliaan sejati kelak, dalam kehidupan di dunia ini dibutuhkan kebenaran dan kebahagiaan sejati. Bagaimanakah cara mendapatkannya, Kanjeng Syekh? Jiwa manusia adalah suara hati nurani. Suara hati nurani merupakan ungkapan zat Allah yang harus ditaati perintahnya. Maka ikutilah hati nuranimu. Bagaimana caranya meyakinkan bahwa suatu bisikan adalah suara hati nurani yang sesungguhnya? Kalian harus cermat. Karena hati nurani berbeda dengan akal budi. Jiwa itu milik Allah, sedangkan akal milik manusia. Akal bersifat manusiawi. Karena itu kadang-kadang akal tidak mampu menemukan keajaiban Allah. Kehendak, angan-angan, ingatan merupakan suatu akal yang tidak kebal atas kegilaan. Suatu ketika akal bisa menjadi bingung sehingga membuat seseorang lupa diri. Akal seringkali tidak jujur. Siang malam membuat kepalsuan demi memakmurkan kepentingan pribadi. Bukankah manusia menjadi lebih mulia jika dibandingkan dengan makhluk lainnya? Karena manusia diberi akal oleh Allah. Ya, itulah yang membedakan. Tapi jangan lupa bahwa akal seringkali tidak jujur, sering bersifat dengki, suka memaksa, melanggar aturan, jahat, suka disanjung-sanjung, sombong, yang akhirnya membuat manusia justru tidak berharga sama sekali, lebih hina dari makhluk lainnya. Jadi, kita harus menggunakan akal sesuai dengan jiwa atau kehendak Allah. Ya, benar. Jika seseorang mampu mengendalikan akalnya dengan ajaran Allah, dengan kebenaran, dan dengan jiwa yang bersih, maka ia bermanfaat menjadikan diri lebih mulia. Apa yang menghalangi seseorang sehingga gagal dalam menempuh manunggaling kaula Gusti? Jangan mementingkan kehidupan duniawi. Karena kehidupan duniawi yang kalian jalani penuh kotoran. Akal kalian mudah tercemar dengan kotoran sifat dan mudah dikuasai oleh nafsu, sehingga menghalangi kalian untuk bisa menuju pada tahap manunggaling kaula Gusti. Di dunia ini ada yang cantik, tampan, dan gagah. Bagaimana kedudukan orang-orang tersebut jika kelak telah terlepas rohnya? Kalian jangan mencintai dan mengagumi bentuk yang cantik, tampan, atau gagah. Karena sebenarnya badan, wadah, atau jasad laksana sangkar yang mengurung jiwa. Badan wadah merupakan beban yang memberatkan,
dan menyakitkan roh kalian. Wahai Syekh, benarkah sesudah kematian ada surga dan neraka? Para wali memang mengajarkan demikian. Inilah ajaran yang justru menurutku menyesatkan karena terlalu dangkal. Para wali hanya mengajarkan serabut atau kulitnya, tidak sampai pada isinya, tidak sampai pada hakikat yang sebenarnya. Para wali mengajarkan bahwa surga dan neraka hanya dijumpai kelak setelah kiamat, adanya di akhirat, dan orang-orang awam menelan mentah-mentah keterangan itu. Siksa kubur hanya dijumpai dan dirasakan badan wadah ketika ditanam di kuburan. Para wali memang bertujuan baik, tetapi diputus sampai di situ. Mereka enggan menjelaskan lebih dalam dan lebih sampai pada makna yang hakiki. Kalau menurut saya bagaimana nih? Begini, untuk menemui dan merasakan surga dan neraka, maka seseorang tidak harus menunggu sampai mati atau sampai datangnya kiamat. Di dunia ini saja kita sudah dapat merasakan surga dan siksa neraka. Karena sesungguhnya surga dan neraka itu berada di dalam jiwa kalian, berada di dalam jiwa setiap manusia yang bernafas. Jika jiwa manusia telah bersih dari gangguan hawa nafsu dan dapat menyatu dengan Gusti Allah, maka di dunia ini ia akan merasakan suatu kenikmatan surga. Jika budi kalian misalnya menolong orang lemah, lalu hati menjadi ikhlas dan puas, maka itulah yang disebut surga. Sedangkan neraka, perwujudannya adalah jika hawa nafsu telah menguasai diri seseorang, kemudian jiwanya meronta dan merasa bersalah, maka dia tentu tersiksa. Ia tidak bisa tidur, gelisah pikirannya, sedih, dan bermacam-macam rasa tidak enak. Itulah yang dinamakan neraka. Jadi, surga dan neraka di akhirat tidak berlaku. Maksud kami, tidak ada. Surga dan neraka di hari kiamat, di akhirat kelak, sudah diterangkan dalam Al-Quran. Itu perkara gaib dan erat kaitannya dengan iman. Kalian harus meyakininya. Untuk apa meyakini? Bukankah jika di dunia berbudi baik dan beriman kepada Allah, sudah merasakan surga? Sedangkan surga dan neraka di akhirat hanyalah bersifat menakut-nakuti manusia agar tidak berbuat buruk. Pendapatmu memang cerdas dan kritis. Namun kalian tidak usah mempertanyakan apakah kelak di akhirat ada surga dan neraka. Itu urusan Gusti Allah. Kalian harus meyakini, karena meyakini hari akhir merupakan rukun iman. Sekali lagi, untuk mendapatkan surga pun kalian tidak perlu menunggu datangnya hari akhir. Meskipun seseorang sholat 1000 kali setiap hari, toh akhirnya mati juga. Walaupun badanmu kau tutupi dengan kain surban dan jubah, namun akhirnya menjadi debu juga. Maka jiwalah yang paling penting. Jika keadaan jiwa seperti Tuhan, maka surga akan didapatkannya. Kenikmatan luar biasa akan dirasakan. Wahai Syekh, sesungguhnya yang menjadi pikiranku adalah sebelum ada dunia ini, apakah sudah ada dunia lainnya? Atau setelah kiamat, apakah Tuhan membuat dunia baru lagi seperti sekarang? Sebelum dunia ada, apakah ada dunia lain? Itu hanya Allah yang tahu. Tetapi sekarang kita berada di dunia ini, menempati ruang dan waktu. Dunia ini asalnya adalah baru, kemudian mengalami kerusakan, dan kelak akhirnya menjadi hancur, lenyap, tidak berharga. Setelah kiamat, apakah Tuhan membuat dunia baru untuk kedua kalinya? Tidak. Wahai Syekh, kalau begitu, dunia erat kaitannya dengan raga kita, sedangkan jiwa erat kaitannya dengan alam akhirat. Benar. Dunia itu erat kaitannya dengan raga. Raga mempunyai sifat seperti alam semesta, yang semula baru kemudian rusak. Sedangkan jiwa tidak akan mengenal kerusakan, karena jiwa merupakan penjelmaan zat Allah. Ketahuilah bahwa raga adalah barang pinjaman yang suatu saat akan diminta oleh pemiliknya. Ketahuilah, wahai murid-muridku,
Raga ini sesungguhnya sangkar yang membelenggu dan menyulitkan jiwa. Agar jiwa menjadi bebas, maka suatu saat kelak kalian akan kuajari bagaimana cara melepas jiwa dari raga. Ilmu melepas jiwa artinya bahwa kematian adalah titik awal kehidupan yang sebenarnya. Jika seseorang raganya mati, maka jiwanya menjadi merdeka, bebas, dan tidak terkungkung lagi karena raga berhubungan erat dengan alam semesta. Sedangkan jiwa berhubungan erat dengan zat Tuhan. Selamanya jiwa tidak akan bisa mati atau rusak. Apakah yang dimaksud jalan kehidupan, wahai Syekh? Jalan kehidupan adalah jalan menuju kepada hidup yang sebenar-benarnya. Setelah engkau mengalami kematian, jika seorang bayi lahir, maka bukanlah awal kehidupan, namun merupakan awal kehidupan palsu, seperti yang kalian rasakan saat ini. Inilah yang sesungguhnya kematian sejati. Jika demikian, badan ini tidak bisa merasakan kehidupan yang sebenar-benarnya. Ya, tidak bisa. Kehidupan sejati tidak dapat dirasakan oleh raga. Karena jika raga mati, akan tetap dapat dirasakan oleh jiwa, membusuk menjadi tanah. Bagaimana jika sekarang ini seseorang berbuat dosa? Apakah jiwanya ikut bertanggung jawab, sedangkan yang melakukan dosanya adalah raga? Tetap ikut bertanggung jawab. Karena jiwa yang menyatu ke dalam raga tidak bisa mencegah hawa nafsunya, serta akal yang suka berbuat buruk. Maaf, saya belum paham, Syekh. Ketahuilah, setiap orang yang lahir di dunia ini, maka jiwanya menyatu dengan akal. Selain akal dalam diri manusia, juga ada hawa nafsu. Ketika seseorang berbuat buruk, berarti raganya didorong dan dipengaruhi oleh hawa nafsu dan akalnya. Akal dan nafsu memang suka berbuat buruk. Apabila jiwa mencegah melalui hati nurani, maka raga tidak akan berbuat buruk. Akan tetapi, jika jiwa membiarkannya, maka raga tetap melakukannya. Karena itu, bagaimanapun juga, jiwalah yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan baik dan buruk raganya. Tadi Syekh mengatakan jiwa adalah penjelmaan zat Tuhan. Mengapa kadang-kadang jiwa mau mencegah dan kadang membiarkannya? Perlu kalian ingat bahwa di dalam raga ini terdapat nafsu-nafsu. Jika nafsu kuat menguasai, maka jiwa menjadi terbelenggu. Karena itulah mengapa aku katakan bahwa kehidupan sekarang ini adalah kematian, sedangkan setelah ajal merupakan awal kehidupan. Sesudah kematian, maka seseorang akan mencapai kebebasan jiwanya. Ajaran Syekh Siti Jenar memang agak beda dengan ajaran para wali songo. Siti Jenar mengajarkan bahwa Tuhan adalah zat yang mendasari adanya manusia, hewan, tumbuhan, dan segala yang ada. Keberadaan segala di dunia ini tergantung pada adanya zat. Tanpa ada zat yang maha kuasa, maka mustahil sesuatu yang wujud itu ada. Ajaran ini tidak pernah disampaikan oleh para wali songo. Mereka menyadari bahwa umatnya masih terlalu awam terhadap Islam, sehingga memberi materi yang ringan dan praktis saja. Kalian bertanya demikian.